Jumpa lagi di channel My Palabuhan Ratu. Di video kali ini, kita akan melihat ritual upacara adat Serentahun di Kasepuhan Cipta Gelar. Tapi sebelumnya, kami ingin mengajak Anda untuk mendukung Kasepuhan Adat Cipta Gelar agar bisa meraih nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Padi bagi komunitas masyarakat adat Cipta Gelar bukan hanya sekedar komoditas pangan saja, tetapi juga sebagai simbol kehidupan. Kemuliaan padi tersebut menyebabkan masyarakat adat Cipta Gelar tidak pernah mau memperjualbelikan padi kepada siapapun. Dalam hal pertanian, mereka pantang juga untuk menggunakan teknologi atau pupuk kimia untuk mengolah lahan. Dan menariknya, meskipun panen hanya sekali dalam 1 tahun, cadangan beras hasil panen tersebut cukup untuk stok beras selama 3 tahun. Itu sangat berbeda dengan pola pertanian intensifikasi yang banyak digunakan petani di Indonesia. Secara administratif, Kasepuhan Cipta Gelar berada di wilayah Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Namun, secara adat, Cipta Gelar merupakan ibu kota bagi 568 kampung lainnya yang berada di lembah Gunung Halimun. Untuk sampai ke Cipta Gelar, kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Itu jika dimulai dari Desa Karangpapak. Kasepuhan Cipta Gelar sendiri dihuni oleh 30.000 jiwa yang berada di atas lahan seluas 5.000 hektar dan mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Di zaman yang serba modern sekarang ini, masyarakat Kasepuhan Adat Cipta Gelar tetap menjaga tradisi untuk memuliakan padi sebagai sumber kehidupan yang telah ada sejak tahun 1368 Masehi. Dan sampai pada tahun 2020, Kasepuhan Adat Cipta Gelar telah melaksanakan upacara Serentahun sebanyak 652 kali. Ada beberapa rentetan ritual yang dilakukan oleh warga adat dalam menanam padi, seperti ngasek, sapang jadian pare, selamatan pare ngidam, mapag pare bekah, upacara sawenan, syukuran mipit pare, nganyaran, dan gonggokan. Serentahun itu sendiri merupakan ritual terakhir dari seluruh proses pertanian tersebut dan juga merupakan wujud syukur terhadap anugerah alam. Seluruh rentetan acara Serentahun dipersiapkan secara swadaya oleh masyarakat melalui iuran kolektif yang dikumpulkan oleh Baris Kolot dari 568 kampung
yang tergabung dalam Kasepuhan Adat Ciptagelar. Puncak acara Seren Tahun ditandai dengan upacara ngadiokeun atau memasukkan dan mendudukan ikat padi secara simbolik ke lumbung keramat yang sering disebut Leit Sijimat oleh sesepuh pimpinan adat Kasepuhan Ciptagelar, yaitu Abah Ugi Sugriana Rakasiwi. Sebelum disimpan di Leit, padi diupacarakan terlebih dahulu di lokasi yang tak jauh dari Leit Sijimat yang biasa disebut lantayan. Kemudian diarak dengan iring-iringan yang dikawal oleh barisan anak perempuan usia sebelum puber yang melambangkan kesucian, dan juga iring-iringan musik dog-dog lojor, debus, dan yang lainnya. Prosesi ini dimulai dengan pembacaan doa dan mantra melalui pantun siloka yang pada intinya mensyukuri atas restu alam semesta dan leluhur yang telah menjaga masyarakat adat Ciptagelar. Leit Sijimat adalah lumbung padi yang terdapat di tengah-tengah kampung Ciptagelar. Lumbung ini mampu menampung hingga 8.700 ikat pocong padi atau kira-kira sebanyak 8 ton. Leit Sijimat juga sekaligus berfungsi sebagai bulog yang diperuntukkan bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan pinjaman padi. Dari akumulasi pengetahuan berabad-abad, maka lumbung-lumbung padi yang ada di masyarakat Ciptagelar merupakan bank genetik dari berbagai macam varietas padi. Sampai sekarang setidaknya terdapat 140 jenis varietas padi yang dimiliki Kasepuhan Ciptagelar. Seluruh varietas padi ini terawetkan dalam lebih dari 8.000 lumbung yang ada di seluruh wilayah Kasepuhan. Bentuk leit yang unik dengan berpintu satu dan beratapkan rumbia dirancang agar lumbung tidak bocor dan tidak mudah untuk dimasuki oleh hewan, seperti tikus. Rata-rata, setiap keluarga di Ciptagelar memiliki beberapa lumbung padi kecil, di mana satu lumbung dapat menampung 500 sampai 1000 pocong padi. Umumnya, 1000 sampai 2000 pocong padi itu bisa mencukupi kebutuhan konsumsi pangan untuk satu keluarga selama 1 tahun. Setiap tahun selalu ada penambahan lumbung padi baru. Hal itu menyebabkan warga masyarakat Kasepuhan Adat Ciptagelar bisa dikatakan telah berhasil untuk bersuasembada padi. Dan ketika di tempat lain harga bahan pangan naik karena inflasi, maka masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar tetap tenang dengan kemandirian ketahanan pangan yang dimilikinya. Kekuatan masyarakat adat Ciptagelar dalam menjaga tradisi leluhurnya selama berabad-abad tentu harus menjadi kebanggaan kita sebagai warga Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, sebagai langkah nyata kecintaan kita terhadap Ciptagelar, mari kita dukung Kasepuhan Adat Ciptagelar agar bisa meraih nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020.